Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam, syahrun mubarak, syahrul Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah takdirkan kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengisi bulan suci Ramadan dengan aktivitas ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan harapan dan niat agar seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Tidak lupa pula senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dan mendakwahkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau agar diajarkan, didakwahkan, disebarkan kepada seluruh umat manusia. Atas perjuangan beliau yang tidak kenal putus asa, yang tidak kenal lelah, mengerahkan seluruh potensi yang beliau miliki, waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya, maka tersebarlah Islam, tersampaikanlah wahyu tersebut. Kemudian dilanjutkan perjuangan itu oleh para sahabat ridwanullah ta'ala anhum ajma'in, para ulama, dan sampailah wahyu itu kepada kita hari-hari ini. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memahami isi kandungan Al-Qur'an, kemudian berusaha menerapkan aturan-aturannya, syariatnya, hukum-hukumnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberkahan Al-Quran itu bisa kita raih secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Tegas, jelas ayatnya bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Kapan itu terjadi? Liyadabbaru ayatihi, jika ayat-ayatnya ditadaburi, dibaca, difahami, direnungi, kalau bisa dihafalkan, kemudian difahami, setelah itu ditunaikan, ditegakkan, diterapkan aturan-aturannya dalam kehidupan. Maka keberkahan itu akan hadir pada siapapun yang mentadabburi Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan berusaha untuk mengambil pelajaran di dalamnya bagi orang-orang yang berakal, yang memiliki akal fikiran. Maka inilah sesungguhnya tugas kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan semata. Benar bahwa ketika membaca Al-Quran mendapatkan pahala di sisi Allah. 1 huruf 10 kebaikan atau hasanat. Bayangkan berapa banyak hasanat yang bisa kita dapatkan hanya dengan membaca surat An-Naba misalnya. Namun ketahuilah bahwa
Fungsi Al-Quran itu tidak sampai atau tidak berhenti di situ. Keberkahan Al-Quran akan datang hadir pada diri seseorang, pada semua komunitas, pada suatu masyarakat apabila ditadaburi, difahami, dikaji, direnungi, kemudian aturan-aturannya diterapkan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mentadabburi Al-Quran tidak termasuk orang-orang yang lalai. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, maka mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Maka apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha, atau bahkan dalam hati mereka itu ada tutup. Kalau orang sudah malas, tidak mau membaca, mentadabburi Al-Quran, dikhawatirkan di sana sudah terkunci hatinya, ada tutup pada hatinya. Nah, kalau sudah demikian, berat bagi mereka untuk mendapatkan kebenaran. Nah, sesungguhnya Al-Quran adalah sumber kebenaran, patokan kebenaran, parameter kebenaran, ukuran kebenaran. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran sangat boleh jadi mudah terjatuh kepada kesalahan dan kekeliruan. Namun satu hal yang sangat membuat kita perlu banyak merenung sebagai seorang muslim, khususnya yang hidup di negeri. Dalam sebuah survei, ya, setelah ada sensus penduduk yang terakhir dilaksanakan oleh negeri kita tahun 2020, dan di sana ditemukan bahwa fakta yang sangat jelas bahwa jumlah penduduk Indonesia pada saat itu 273.500.000 lebih. 273 juta. Ini penduduk secara umum. Dan 87,2% adalah Muslim. Sehingga menempatkan Indonesia pada posisi negara Muslim terbesar di dunia. Dengan penduduk Muslim mayoritas terbesar di seluruh dunia. Ini adalah suatu yang patut kita banggakan. Namun pada saat yang sama kita juga harus merasa bersedih, miris, karena ternyata dari jumlah penduduk Indonesia yang 87,2% itu yang bisa membaca Al-Quran hanya 35%. 35% itu pun sudah campur di dalamnya. Yang fasih, yang lancar, yang tartil, dengan yang gradul-gradul, itu 35% itu. Kalau mau disaring lagi dengan bacaan yang bagus, yang tartil, ya mungkin hanya 5%. La haula wala quwata illa billah. Ini negeri terbesar. Maka satu pertanyaan yang muncul, kira-kira dengan kondisi seperti itu, akankah negeri kita mendapatkan keberkahan Al-Quran? Apa mungkin negeri kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran? Padahal sebagaimana yang panjenengan tahu, semua yang disentuh ketika turunnya Al-Quran itu, semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia, Ramadan. Di malam yang paling mulia, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Diturunkan di negeri yang paling mulia, Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Diturunkan kepada manusia yang terbaik yang pernah ada di bawah kolong langit ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab sebelumnya adalah bangsa yang ummi. Ummi itu satu, buta huruf, tidak bisa baca tulis. Ummi dengan makna yang kedua adalah tidak punya peradaban. Makanya tidak dilirik bangsa Arab itu. Persia di timur, Romawi di barat, tidak ada yang mau datang ke mengambil alih Arabia pada saat itu. Tanah tandus, padang pasir tandus. Apa yang diharapkan? Tidak ada.
Tapi Masya Allah, lihatlah. Setelah Allah utus Rasulullah dengan wahyu Al-Quran, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, ditegakkan hukum syariatnya dalam kehidupan, maka menjadilah bangsa Arab bangsa yang mulia, bahkan mempengaruhi peradaban seluruh dunia. Insya Allah. Lihat itu saudara-saudara yang rahmatullah Allah SWT. Oleh karena itu, saya ajak pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Keberkahan Ramadan, keberkahan puasa Ramadan, keberkahan Al-Quran. Mari kita sama-sama meraihnya. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya 65% tidak bisa baca Quran. 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Kalau hari-hari ini kita belum bisa baca Quran, tidak apa-apa. Tapi ada usaha, ada ikhtiar. Modal baca Quran hanya 2. Bisa bersuara, ada kemauan. Tidak ada modal lain. Hanya 2 saja. Bisa bersuara, ada kemauan. Hatta saudara-saudara kita yang buta, mereka baca Quran dengan huruf Braille. Hari-hari ini terbuka lebar, terbuka begitu banyak cara dan kemudahan agar kita bisa baca Quran. Jangan karena merasa saya sudah umur dan nanti di akhirat kita mati dalam umur 60 tahun. Allah tanya, kenapa tidak baca Quran? Ya Allah, saya tidak bisa baca Quran. Kemana saja 60 tahun? Dan yang terakhir, anak-anak kita, anak-anak panjenengan. Anak-anak panjenengan, generasi yang akan menggantikan panjenengan, yang panjenengan harap-harapkan doanya. Anak panjenengan mungkin S3, seandainya ada S5 mungkin bisa dapat S5, tinggi sekolahnya. Kalau tidak bisa baca Quran, panjenengan gagal mendidik anak. Gagal mendidik anak. Bagaimana Anda mengharapkan doa-doa dari anak-anak Anda sementara dia tidak bisa baca Quran? Doa-doa itu ada dalam Al-Quran. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semua itu hanya bisa dibaca dengan bacaan dengan Al-Quran. Bagaimana mereka akan menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya sementara dia tidak bisa membaca Al-Quran? La haula wala quwata illa billah. Karena itu saudara-saudara yang rahmatullah Allah SWT. Ini peringatan besar bagi kita semuanya. Dan ini tidak berhenti di panjenengan. Saya sudah bisa Ustaz. Bacaan sudah bagus. Sudah dites Umi sebelah. Umi Foundation. Saya sudah lulus. Tidak berhenti di panjenengan. Masih ada anak-anak panjenengan. Istri panjenengan. Tetangga panjenengan. Saudara-saudara kaum muslimin. Kita harus mengambil peran dalam hal ini. Minimal keluarga kita, orang-orang yang di bawah tanggungan kita, sebelum kita nanti ditanya di akhirat, kenapa kamu biarkan karyawanmu tidak bisa baca Quran? Kenapa tidak panggilkan guru di Umi Foundation sini untuk ngajari mereka? Saudara-saudara kan rahmatillah, tanggung jawab bersama. Kita berharap 5-10 tahun ke depan data yang menyedihkan ini sudah terhapus dari negara kita, Republik yang kita cintai. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.